rajin puasa, rajin mengaji, bahkan ibadah lainnya. Nah, di situ menunjukkan iman kita bagus. Tapi saat bersamaan kita mencela orang lain. Jika memang kata-kata kita tidak bisa mendatangkan manfaat, maka lebih baik bagi kita adalah diam. Harus mengusahakan diri agar tidak terlalu atau membuat prasangka terhadap orang lain, apalagi sesuatu itu adalah prasangka buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Nah, adapun asbabun nuzul ayat 12 ini menjelaskan tentang perintah untuk menjauhi prasangka buruk dan menggunjing orang lain. Allah menggambarkan orang-orang yang menggibah seperti memakan daging saudara sendiri atau bangkai. Nauzubillah min zalik. Nah, dalam buku Asbabun Nuzul, sebab turunnya ayat karya Imam As-Suyuti dijelaskan. Asbabun Nuzul ayat ini Ibnu Munzir meriwayatkan dari Ibnu Jarir. Dia berkata, orang-orang menyangka bahwa ayat ini turun bersamaan dengan Salman Al-Farisi yang makan kemudian tidurnya mendengkur. Nah, salah seorang laki-laki kemudian menuturkan makan dan tidurnya Salman, maka turunlah ayat ini. Oke, kita masuk ke dalam uraian tafsir. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 menjelaskan tentang larangan ghibah, yaitu menggunjing atau membicarakan aib orang lain. Nah, ayat ini juga melarang berburuk sangka dan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, berikut ini adalah beberapa tafsir tentang ghibah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Pertama, yaitu perumpamaan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Nah, dalam tafsir Al-Munir dan tafsir Al-Misbah, ghibah diibaratkan sebagai memakan daging saudaranya yang sudah mati. Nah, hal ini karena memakan daging manusia adalah haram dan menjijikkan. Selanjutnya yaitu nomor 2, yaitu dosa besar. Nah, ghibah termasuk dosa besar yang dapat merusak hubungan sosial. Selanjutnya nomor 3, yaitu perilaku munafik. Nah, ghibah merupakan perilaku munafik, hina, dan pengecut. Oke, sebagaimana dijelaskan tadi bahwa di dalam video ini kita akan mengangkat satu ayat dari Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 12, yang mana di situ ada penggalan suatu ayat yang berbunyi wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, dari penggalan ayat ini kita bisa ambil tema, yaitu tentang ghibah. Nah, gunanya dari tema ini adalah untuk menspesifikasi pembahasan dalam video kali ini.
Dan sekarang kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi gibah. Apa sih gibah itu? Nah, secara bahasa, gibah itu memiliki arti umpatan atau gunjingan. Dan kata umpatan itu sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti suatu perkataan yang membicarakan keburukan orang lain. Dan dari segi bahasa Arab, gibah ini berasal dari kata ghaibun yang memiliki arti tersembunyi atau tidak nampak oleh mata. Secara istilah, gibah itu yaitu membicarakan keburukan atau aib-aib orang lain yang tidak ada. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasannya gibah adalah membicarakan keburukan atau aib orang lain yang mana orang yang dibicarakan tersebut tidak senang dan tidak ada di dalam forum pembicaraan tersebut. Nah, kenapa sih kita perlu mengangkat tema ini? Karena gibah sudah merajalela di masyarakat umum dan juga banyak orang yang menormalisasikan tentang gibah tersebut. Dan untuk menghilangkan kebiasaan buruk ini tentu perlu kesadaran dari tiap individu. Oke, jadi dampak negatif dari gibah itu sendiri bisa kita klasifikasikan menjadi 3 poin. Yang pertama itu secara sosial, yang kedua secara psikologi atau kesehatan mental, dan yang ketiga yaitu dari segi keimanan. Kita bahas dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu secara sosial. Jadi gibah ini bisa merusak hubungan sosial masyarakat. Yang pertama itu bisa merusak relasi. Kenapa gibah itu bisa merusak relasi? Karena gibah itu biasanya ada karena ketidaksukaan atau kekesalan seseorang terhadap orang lain. Hal ini tentunya tidak bisa menyelesaikan masalah. Di dalam Islam itu sendiri ada istilah yang namanya tabayun, yaitu kita kalau ada suatu hal buruk yang dilakukan oleh orang lain, kita perlu meminta penjelasan dari pihak tersebut kenapa melakukan hal keji tersebut. Nah, dari situ kita nanti akan menemukan sebuah solusi tentunya. Oke, sekarang kita memasuki poin kedua, yaitu secara psikologi. Nah, jadi praktik gibah ini selain menghancurkan sosial masyarakat, juga berpengaruh buruk pada kesehatan mental atau psikologi seseorang. Karena apa? Jika praktik gibah ini terus dilakukan, itu akan memicu emosi negatif pada diri kita. Bayangkan saja, jika kita dalam keadaan baik-baik saja, kemudian kita menerima informasi buruk, tentu itu akan memicu dan menghancurkan suasana hati kita. Poin yang ketiga yaitu dari segi keimanan. Sebagaimana di dalam hadis dijelaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Jadi, ungkapan dari berkata baik atau diam itu memiliki makna yang sangat dalam, di mana di situ ada anjuran kepada kita untuk selalu berbicara yang bijaksana, yaitu artinya hendaklah bagi kita untuk selalu berkata baik atau berkata yang mendatangkan kemanfaatan. Jika tidak bisa berkata baik, hendaklah bagi kita itu adalah diam. Ini adalah mengandung nasihat di mana perlu kita untuk berpikir dahulu sebelum bertindak atau mengucapkan. Jadi, kita harus pastikan bahwasannya setiap hal yang terucap dari mulut kita itu tidak mendatangkan kemudaratan atau tidak merugikan orang lain. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan hukum gibah yang mana telah Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 posisi sebelah kiri halaman kedua juz 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling mencela. Ketika kita mengaku beriman dan lisan kita digunakan untuk mencela orang lain, maka ini menunjukkan kurangnya dalam iman kita, lemahnya iman kita. Mungkin kita terlihat rajin sholat, rajin puasa, rajin mengaji, bahkan ibadah lainnya. Nah, di situ menunjukkan iman kita bagus. Tapi saat bersamaan kita mencela orang lain. Nah, ini menunjukkan penurunan iman kita. Karena ibadah ritual akan nampak dalam nilai-nilai sosial dalam bentuk akhlak. Maka Nabi memperingatkan orang yang melakukan dosa sosial, maka pahala ibadahnya akan dipindahkan kepada yang dicela. Dan perlu kita ketahui bahwasanya dosa ghibah adalah dosa besar, yang mana dosa ini tidak akan Allah ampuni, sehingga pelaku tersebut meminta maaf kepada orang yang telah digibahi. Ghibah juga adalah dosa antara manusia dengan manusia yang disebut
apa? Hablum minan nas. Hubungan antar manusia. Dan apabila kita ingin bertaubat dan kita menyesali perbuatan kita, ghibah yang dimaksud, maka Rasulullah ajarkan dengan dua amalan ini. Apakah amalan tersebut? Yaitu satu, amalannya yaitu istaghfir laka wastaghfir lahum. Mintakanlah ampunan untuk dirimu dan dirinya. Dua, membicarakan kebaikan orang tersebut yang telah digibahi, maksudnya bicarakanlah kebaikannya di tempat yang mana engkau sebelumnya menggibahi orang tersebut. Nah, itu dua cara dan ilmu yang Rasul ajarkan kepada kita untuk bertaubat dari dosa ghibah. Nah, adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya ghibah, yang pertama itu melampiaskan amarah. Hal ini terjadi karena seseorang itu merasa marah, membuat seseorang itu tidak menyukai sesuatu terhadap dirinya, hingga terpancinglah amarah itu. Jadi untuk melampiaskan amarah tersebut, ia melakukan ghibah untuk mengeluarkan amarah yang ada dalam dirinya. Nah, melampiaskan amarah itu adalah tindakan yang sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Nah, yang kedua yaitu menyesuaikan diri dengan teman-teman dan menjaga keharmonisan, karena ini membantu mereka. Maksudnya, orang yang melakukan ghibah itu yaitu orang yang bahasanya itu orang yang caper ya. Maksudnya mereka itu melakukan ghibah karena ingin dipandang oleh teman-teman mereka, ingin diketahui teman-teman mereka, agar mereka tuh tidak merasa terpisah dari teman-teman. Nah, ini adalah salah satu sifat yang tidak terpuji dan salah satu sifat yang tidak patut untuk dicontohi. Kenapa hal itu dilakukan? Karena mereka itu ingin menyesuaikan dengan teman-temannya dan untuk menjaga keharmonisan dengan teman-temannya. Jadi mereka itu melakukan suatu kegiatan yang mengundang hal-hal negatif, yaitu ghibah. Nah, kemudian faktor ketiga yaitu melalui candaan dan lelucon. Nah, mereka itu membuat candaan dan lelucon menyebutkan seseorang dengan maksud untuk membuat orang-orang itu tertawa. Bahkan banyak yang mencari-cari kesalahan orang lain untuk membuat suatu candaan, padahal itu adalah sesuatu yang tentu tidak baik dan itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu cara menghindari ghibah. Beberapa strategi untuk menghindari perbuatan ghibah sesuai dengan ajaran Islam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, yaitu yang pertama, ijtanibu katsiran minadz dzann, yaitu menjauhi kebanyakan prasangka. Nah, di sini itu manusia itu selalu harus mengusahakan diri agar tidak terlalu cepat dalam mengambil keputusan atau membuat prasangka terhadap orang lain, apalagi sesuatu itu adalah prasangka buruk. Nah, disitulah maka ayat ini turun karena untuk menjauhi manusia, mengingatkan untuk jangan melakukan prasangka-prasangka, apalagi prasangka yang buruk. Nah, yaitu dengan menilai sesuatu atau seseorang tanpa dasar yang jelas atau berdasarkan asumsi yang belum tentu itu asumsi benar. Nah, hal ini seringkali muncul dari ketidakpastian, ketakutan, atau kebiasaan berpikir yang negatif. Nah, yang kedua, wala tajassasu, yaitu menghindar mencari keburukan. Nah, di sini kita sebagai manusia itu tentunya harus dapat menyadari bahwa mencari-cari keburukan orang lain itu atau mengarah dengan mencari keburukan orang lain itu pada hal-hal yang negatif ataupun positif. Kalau positif itu sangatlah baik ya. Tapi kalau mengarah ke hal-hal yang negatif dari sudut pandang yang sangat buruk, tentu itu mengundang persepsi-persepsi lain. Nah, kalaupun mengambil manfaat dari sudut pandang yang baik, kita tentu dibolehkan. Dalam konteks ini, mencari keburukan itu bukan sebatas menilai orang secara negatif, tapi juga berusaha mencari kesalahan atau kelemahan pada mereka yang sebenarnya mereka sendiri tuh tidak perlu dibesar-besarkan, bahwa aib itu tuh aib milik mereka. Nah, hal ini tentu dapat merusak hubungan sosial, memperburuk suasana hati, serta mengganggu kedamaian pikiran kita. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwasannya pada setiap perintah Tuhan pasti akan melahirkan kemaslahatan bagi seluruh alam. Begitu juga dengan larangan-larangan Tuhan. Pasti di balik itu ada sesuatu keburukan yang bisa mendatangkan suatu kemudorotan. Begitu juga dengan ghibah. Kenapa ghibah ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ghibah ini dapat merusak, pertama, dapat merusak hubungan sosial antar masyarakat.
kedua, jika gibah ini terus dilakukan, itu akan mempengaruhi psikologi atau emosional kita. Dan yang terakhir, itu akan merusak keimanan, akan memperkeruh hati seorang penggibah. Jadi maka dari itu dilarangnya gibah ini karena memang gibah ini mendatangkan suatu kemudorotan kepada pelaku gibah ataupun orang yang digibahi. Oke teman-teman, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum